Bab 996. Lin Yu tidak bisa menahan nafas lega secara diam-diam saat ini. Jika tidak ada peluit seperti itu untuk membantunya tepat waktu, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia bisa melihat bahwa kedua wanita kejam ini bertekad untuk mematahkan hamstringnya. Saat ini, dia diikat dengan kuat dan tidak bisa menahan sama sekali. Jadi dia hanya bisa membiarkan kedua wanita itu menggendongnya satu demi satu. Meskipun Li Ji tidak terlihat tinggi, dia cukup kuat, dan mengangkatnya dengan mudah. Hanya saja pantat Lin Yu diseret ke tanah karena kedua orang itu tinggi dan satu rendah, jadi dia harus berdiri dengan sengaja untuk mencegah pantatnya bergesekan dengan tanah. Karena Li Ji dan Xiao Ai bukan orang biasa, bahkan jika mereka mengangkat Lin Yu, tindakan mereka tetap tidak terpengaruh. Setelah mencapai haluan kapal, kedua orang itu mengangkat Lin Yu dengan ringan dan melompat ke atas pagar, lalu melompat ke dangkal, dan melanjutkan berjalan menuju pantai. Saya melihat ada tanaman hitam dan hijau tua di sekitar pantai, pohon poplar dan cemara, dan beberapa semak dari varietas yang berbeda. Semuanya sangat subur, dan ada kapal feri tidak jauh dari pantai, yang membuat orang merasa seperti itu adalah taman belakang rumah tua kaya milik tuan tanah di suatu tempat. Sosok gelap di kapal feri berdiri di tempat memandang Lin Yu dan yang lainnya dengan dingin. Tampaknya orang yang meniup peluit barusan kemungkinan besar adalah dia. Di mana tempat ini? Lin Yu melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga, siapa kalian sebenarnya? Jangan khawatir, kamu akan tahu sebelum mati. Bayangan yang berdiri di pantai berkata dengan dingin. Setelah Xiao Ai dan Li Ji membawa Lin Yu ke pantai, mereka melempar Lin Yu ke kerikil di pantai, dan kemudian berkata dengan dingin, pergi sendiri. Berjalan sendiri. Lin Yu tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, tangan dan kakiku diikat, bagaimana aku bisa pergi sendiri? Melompat. Xiao Ai berkata dengan dingin, lalu menarik Lin Yu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Cara Xiao Ai dan Li Ji mengikatnya berarti dia tidak bisa berdiri tegak sama sekali. Bahkan jika dia bisa melompat, itu akan sangat tidak nyaman. Namun, sang pahlawan tidak menderita kerugian langsung, dan lebih baik melompati seperti ini daripada dicabut. Bayangan hitam yang berdiri di pantai memandang Lin Yu, tidak berbicara, berbalik dan berjalan di hutan. Pergilah. Xiao Ai mendorong Lin Yu sedikit marah, dan Lin Yu melompat sedikit keras dan mengikuti bayang-bayang lalu masuk ke dalam. Xiao Ai dan Li Ji mengikuti Lin Yu dan memandang Lin Yu dengan dingin. Penuh kewaspadaan. Meskipun Lin Yu telah kehilangan banyak darah saat ini, tangan dan kakinya diikat, dan pisau masih menempel di pundak, mereka tetap tidak berani ceroboh. Selama Lin Yu berani melakukan perubahan sedikit pun, keduanya segera akan membunuhnya. Setelah melewati kawasan vegetasi ini, Anda bisa melihat halaman rumput yang dibangun rapi di depannya seluas puluhan meter persegi, dan di depan halaman tersebut terdapat kolam renang yang terhubung dengan kolam renang dan didekorasi secara alami. Rumah yang indah. Pada saat ini, rumah besar itu terang benderang, dan cahaya kuning tua serta bayangan terpantul di kolam renang yang berkilauan, yang tampak tenang dan damai. Jika bukan karena tangan dan kaki diikat saat ini, dan beberapa luka ditambahkan ke tubuhnya, Lin Yu akan mengira dia datang ke pertemuan selebriti. Suara yang lebih pelan, Lord Kasen tidak suka lingkungan yang terlalu berisik, kamu harus memperhatikan volume saat kamu berbicara sebentar. Bayangan hitam itu berkata dengan dingin, suaranya tenang tapi tidak keras, menoleh dan menatap Lin Yu sambil berbicara. Tuan Kasen. Lin Yu sedikit mengernyit, dan dia sedikit bingung. Mengapa nama ini begitu akrab? Tapi sebelum dia memikirkan siapa dewa pakaian ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan sedikit kejutan melintas di matanya melihat bayangan gelap. Karena saat ini, dengan bantuan cahaya dari ruangan, Lin Yu sudah melihat munculnya bayangan gelap ini. Dia pasti bisa mengenali bahwa bayangan ini adalah seorang wanita, dan dia pasti wanita yang sangat cantik sebelumnya.
Alasan saya katakan sebelumnya adalah karena Lin Yu menemukan bahwa wajah dan fitur wajahnya luar biasa, tetapi wanita ini memiliki kepala botak saat ini. Dan di bagian kepala yang cerah, ada beberapa bekas luka menakutkan yang bengkok di kepalanya. Tidak seperti bekas luka yang lain, bekas luka di kepalanya berwarna hitam dan merah, seperti kelabang hitam dan beracun yang merangkak di atas kepalanya. Secara umum terlihat menakutkan. Tidak diragukan lagi bahwa bekas luka di wajahnya dipotong oleh senjata tajam yang dipadamkan dengan racun. Melihat Lin Yu menatapnya dengan rasa ingin tahu, rasa dingin melintas di wajah wanita-wanita Scar, dan berkata dengan dingin, "Aku akan menggali dua bola matamu sendiri sebentar lagi." Lin Yu tersenyum, tidak berbicara, dan kemudian mengikuti Scar Woman dengan hati-hati menuju mansion. Pintu gesernya berada tepat di seberang ruang tamu. Setelah memasuki ruang tamu, saya melihat 3 orang di ruang tamu sibuk dengan pekerjaan di tangan mereka. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan pakaian khas Zhongshan, yang tampak seperti pembantu rumah tangga tua, membungkuk dan bergerak perlahan dan hati-hati mengambil beberapa lukisan berharga dari dinding dan menyimpannya. Yang lainnya adalah pengasuh berusia 40 tahun, mengenakan celemek, dan menyeka meja di depannya dengan kepala menunduk. Bahkan Lin Yu dan yang lainnya masuk. Dia bahkan tidak mendongak. Ada juga seorang pria muda dengan rompi hitam, berdiri di depan rak anggur di dalam, sedang memilah anggur merah. Lin Yu tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya ketika dia melihat ketiga orang ini. Dia mengendus, berpikir bahwa keluarga besar itu berbeda, bahkan para pelayannya sangat lengkap. Ketika dia tiba di ruang tamu, wanita Scar tidak berhenti di bawah kakinya, dan dia memimpin Lin Yu dan yang lainnya ke dalamnya, dan kemudian 2 pintu kayu tebal dengan cincin tembaga muncul di depan mereka. Wanita bekas luka berjalan ke pintu kayu yang berat, mengulurkan tangannya dan mengetuk pintu kayu, lalu menyandarkan telinganya di pintu kayu dan mendengarkan. Kemudian dia mendorong pintu kayu terbuka dan melambai pada Lin Yu dan Xiaowai untuk memberi isyarat agar mereka mengikuti. Setelah pintu dibuka, ada lebih dari 10 anak tangga di dalamnya, dan bagian bawah anak tangga tampak seperti gua yang tinggal dengan ruang yang cukup luas. Setelah Lin Yu melompat turun bersama Scarlet Girl, dia melihat bahwa hunian gua itu didekorasi dengan sangat indah dan mewah. Dinding dan lantainya semuanya terbuat dari marmer air berwarna biru dan putih. Semua furnitur dan tata letak di dalam gua kaya akan gaya Eropa dan Amerika. Coraknya, bahkan lampu dinding yang ditempel di dinding, juga merupakan lampu dinding kuningan ala Eropa, yang memancarkan cahaya kuning lembut. Dan di tengah salah satu sisi gua ada perapian, di perapian ada api unggun yang menyala dengan kuat, berdetak tanpa henti. Saat itu adalah akhir musim semi dan cuaca memanas. Ada api unggun yang menyala di gua bawah tanah di dalam rumah. Itu benar-benar gerah, dan Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengulurkan lehernya untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Tuan Jiasen, mereka membawanya. Pada saat ini, gadis yang ketakutan dengan hormat bergerak menuju kursi di dalam gua, melengkungkan dirinya dan berkata dengan suara rendah. Setelah apa yang dia katakan, Lin Yu menemukan bahwa sosok dengan mantel bulu binatang kuning coklat sedang duduk di sofa dengan punggung menghadap mereka. Awalnya Lin Yu mengira itu hanya mantel kulit binatang di sofa. Lin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya, ada api di ruangan ini, dan orang ini mengenakan lapisan tebal kulit binatang, bukankah dia takut akan panas? Nah, bawa ke sini. Sosok dalam mantel bulu binatang setuju dengan suara serak, suaranya terasa sedikit serak dan tegas, seolah-olah amplas telah digosok di atas plat besi, dan meskipun bahasa Mandarinnya terdengar lancar, dia pasti memiliki sedikit aksen. Wanita bekas luka mengedipkan mata pada Xiaowai dan yang lainnya, lalu Xiaowai mendorong Lin Yu dengan keras, memberi isyarat agar dia lewat. Lin Yu mengendus, dan kemudian melompat ke pria dengan pakaian hewan. Dia melihat pria ini dengan kepala tertunduk.
Topi dari mantel bulu hewan menutupi kepalanya, membuat Lin Yu tidak dapat melihat ini dari sudut ini. Penampilan seorang pria. Tuan Kasen. Xiao Ai dan Li Ji dengan hormat berlutut di tanah dan memberi isyarat pada sosok ini. Nah, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik kali ini. Suara parau dan tegas terdengar lagi, dan Tuan Jiasen menegaskan kepada Xiao Ai dan Li Ji sangat banyak. Segera setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu. Lin Yu melihat penampilannya dengan jelas. Dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan jejak kengerian melintas di matanya. Wajah yang muncul di depannya bukanlah wajah manusia, itu jelas wajah iblis. Saya melihat bahwa kulit wajah pria itu penuh dengan kerutan, dan sebagian dari kerutan ini berwarna hitam, sebagian kuning, sebagian merah, dengan bekas luka yang cerah, seperti gambar yang digosok dan diratakan setelah dicat. Dari kertas. Dan tidak ada rambut di kepalanya, dan kulit kepalanya seperti wajahnya, ditutupi dengan lipatan bengkok dan bekas luka merah, itu terlihat mengejutkan. Kamu telah dibakar oleh api, dan kamu telah diracuni di wajahmu sebelumnya. Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia memang pantas mendapatkannya, dan bahkan cederaku yang aneh pun bisa terlihat. Tuan Jiasen tersenyum pada Lin Yu, senyumnya membuat wajahnya semakin menakutkan, seperti dewa kematian yang merangkak keluar dari neraka. Bukan hanya aku melihatnya, tapi juga karena aku tahu siapa dirimu, Lord Kasen, orang kedua di biarawan setelah Takusa. Lin Yu berkata sambil tersenyum, dan kemudian langsung duduk di sofa di seberang Tuan Kasen, dan berkata tanpa tergesa-gesa, banyak kegiatan biarawan menentang China direncanakan dan diinstruksikan oleh Anda, termasuk terakhir kali orang-orang Anda berada di sana. Anda seharusnya menginstruksikan pembunuhan duta besar di kota asal. Tuan Jiasen menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan tidak berbicara. Wanita Scar di samping tidak bisa menahannya. Wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia menunjuk ke arah Lin Yu dan berkata dengan dingin, siapa yang memberitahumu ini? Dua dari mereka. Lin Yu menunjuk ke arah Xiao Ai dan Li Ji di samping, dan tersenyum, mereka tidak memberitahu saya tentang biara Anda dalam perjalanan ke sini. Ketika Xiao Ai dan Li Ji mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka tanpa sadar melirik Master Jiasen. Jejak kengerian melintas di mata mereka, dan kemudian meneriaki Lin Yu serentak, kamu kentut.